ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'du, al-ikhwatul kiram, kajian Ustaz, beliau kelihatannya berhalangan hadir. InsyaAllah akan saya gantikan. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Wabil Tayyib wa Rafi'ul Kalimat Tayyib, karangan Imam Al-Qayyim rahimahullah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi mulus manakala seorang hamba mengagungkan perintah-perintah Allah dan mengagungkan larangan-larangan Allah. Karena seseorang mengagungkan perintah Allah, hakikatnya sedang mengagungkan Al-Amir, Allah yang merintahkan. Seseorang yang mengagungkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala untuk dia hindari, dia jauhi, berarti sedang mengagungkan zat yang melarang Allah Jalla wa Ala. Maka mengagungkan Allah adalah dengan mengagungkan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Kemudian bagi seorang hamba hendaklah senantiasa untuk pasrah tunduk terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik perintah tersebut ia pahami hikmah-hikmahnya ataupun belum tampak baginya hikmah-hikmah daripada perintah tersebut. Demikian juga larangan, jika Allah melarang, tinggalkan. Baik engkau melihat tahu apa hikmah di balik larangan tersebut ataupun engkau belum memahaminya, belum mengetahuinya. Orang-orang beriman jika dikatakan kepadanya ya perintah-perintah Allah akan dia katakan sam'an wa ta'ah. Kami dengar, kami patuhi. Ya. Maka mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam bab salat adalah mengagungkan segala sesuatu yang berkaitan dengan salat. Ya. Mulai daripada mengagungkan taharah, bersuci manakala dia bersuci, mengagungkan waktu salat, mengerjakannya di awal waktu, pada waktunya, tidak mengabaikan waktu-waktu salat sehingga akhirnya keluar atau dekat daripada waktu keluar. Mengagungkan perintah puasa adalah kita menyambutnya dengan gembira, sukacita, berupaya melakukannya sekemampuan kita, menjauhi segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang, haramkan dalam bab puasa, dari makan, minum, melampiaskan syahwat, menjaga anggota tubuh daripada apa yang Allah haramkan, menjaga mata, lisan, telinga, dan semacamnya. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya manakala manusia berupaya untuk mengagungkan Allah dengan perintah dan larangannya, tapi manusia diuji Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian. Ada namanya ujian syahwat, ada namanya ujian al-ghadab, kemarahan, emosional, dan ada ujian ghaflah, kelalaian. Ini tabiat manusia. Syahwat, kemudian marah, kemudian berikutnya adalah lalai. Ini karakter manusia. Kemudian Allah uji pula dari luar dirinya dengan syaitan, iblis.
yang tak pernah sekalipun jenuh untuk menyesatkan manusia, membatalkan amalan manusia, menggelincirkan manusia dalam berbagai macam keburukan. Ya, dan syaitan atau iblis akan masuk ke dalam manusia melalui pintu-pintu apa yang disenangi manusia. Ya. Syahwat menyenangi apa? Harta, dia masuk dari pintu harta. Agar orang mendapatkan harta dengan berbagai macam cara tanpa melihat rambu-rambu agama. Manusia condong kepada wanita, dia akan hiasi keindahan wanita yang haram baginya. Begitulah seterusnya, apa yang disenangi hamba, dia akan datang dari sana. Jika hamba terlihat kokoh dalam mengerjakan perintah-perintah Allah, ibadah kepadanya, ya, rajin dalam beribadah, maka dia bukakan pintu syubhat sehingga akhirnya hamba beribadah dengan tidak apa yang dipandukan Nabi SAW. Tergelincirlah mereka dalam bid'ah. Akhirnya sia-sialah amalan mereka. Yang rajin beribadah, syaitan datang melalui pintu apa? Bid'ah. Itu pintu syubhat. Ya, yang condong kepada syahwat, syaitan datang daripada pintu syahwat. Ya, maka dengan godaan syaitan ini, maka seluruh anggota tubuh akan mengikuti apa yang diminta oleh syaitan dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, manakala manusia diuji dengan syahwatnya, dengan marah yang tak mampu dia kontrol, diuji dengan kelalaian, diuji dengan iblis, maka Allah Jalla wa'ala membantu manusia ya dengan berbagai macam bentuk perkara-perkara berupa tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka untuk hal tersebut Allah kirimkan rasul-rasulnya. Allah kirimkan kitab-kitabnya dengan petunjuk Rasul melalui wahyu yang disampaikan kepadanya. Ya, manusia mengetahui jalan kebenaran dari kebatilan. Manusia memahami jalan-jalan tauhid daripada kesyirikan, jalan-jalan sunnah daripada bid'ah. Untuk meluruskan penyimpangan hawa nafsu, syahwat, kelalaian, kemarahan yang tidak terkontrol, iblis. Kemudian Allah perkuat lagi dengan ya, malaikat yang senantiasa membisikkan kepada manusia kebaikan, di mana iblis senantiasa membisikkan kepada manusia keburukan. Ya, maka manusia antara dua bisikan, antara bisikan-bisikan syaitan yang menggiringnya untuk melampiaskan hawa nafsunya yang tidak terkontrol, yang liar, atau bisikan malaikat yang menyuruhnya kepada kebaikan. Dan manusia berada di simpang jalan ini. Dan dia akan senantiasa mendekat kepada apa yang lebih mendominasi bisikan dari hatinya. Ya. Orang selamat adalah orang yang dapat mendekat kepada bisikan malaikat, mengabaikan bisikan syaitan. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa manusia ya telah Allah SWT jadikan bagi manusia ada dua jiwa yang bertentangan satu sama lain. Jiwa yang pertama namanya an-nafsu al-ammaratu bis-su'. Jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Innan nafsa la-ammaratun bis-su'. Sesungguhnya jiwa memerintahkan selalu kepada keburukan. Ya, jiwa senantiasa memerintahkan kepada kejelekan, mengikuti hawa nafsu, syahwat. Dan di sisi lain Allah Subhanahu wa taala ciptakan pula ada yang namanya an-nafsu al-mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang tentram. Ya. Beda antara kedua jiwa ini, jiwa yang tenang, jiwa yang tentram adalah jiwa yang terpandu dengan wahyu, yang mendekati bisikan malaikat. Ya.
Adapun jiwa yang buruk yang memerintahkan kepada keburukan senantiasa dekat kepada bisikan syaitan, ya, untuk melampiaskan syahwatnya, hawa nafsunya, kemarahannya, kelalaiannya. Maka antara kedua bisikan ini tak akan pernah dapat menyatu. Jika yang satu didengarkan, pasti mengabaikan yang lain. Manakala hamba mendekati bisikan syaitan, dia akan jauh daripada bisikan malaikat. Maka manakala jiwanya dipenuhi dengan jiwa yang memberontak untuk selalu mengerjakan keburukan-keburukan, akan jauhlah dia daripada jiwa al-mutmainnah, yang tenang, yang tentram. Ya. Maka disitulah kita berjalan. Kadang-kadang jiwa kita jiwa yang buruk menyuruh kepada kebaikan. Kadang-kadang jiwa ini melakukan kebaikan-kebaikan, menjauhi kemaksiatan. Ya, manusia senantiasa ada dalam persimpangan jalan ini. Kadang bermaksiat, kadang berbuat taat. Ya, kadang lalai mengikuti syahwatnya, hawa nafsunya. Kadang mengikuti seruan Allah dan Nabi-Nya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, manakala manusia terus mengikuti bisikan malaikat, mengikuti panduan Rasul, mengikuti panduan wahyu, lambat laun akan semakin jauh baginya bisikan-bisikan syaitan, sehingga akhirnya sampailah satu masa tak berguna lagi baginya bisikan syaitan. Dia dikuasai oleh bisikan-bisikan malaikat. Maka imunlah dia daripada syaitan dan bisikan-bisikannya. Inilah jiwa yang namanya an-nafsul mutmainnah. Ya, kata Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, ya, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika dia terus-menerus mengikuti bisikan syaitan, mengikuti bisikan-bisikan hawa nafsunya, syahwatnya, kemarahannya, kelalaiannya, sehingga akhirnya benar-benar dikuasai oleh syaitan, sehingga sempurnalah mati hatinya, sempurnalah buruk jiwanya, maka tak akan pernah terdengar lagi sedikit pun bisikan-bisikan malaikat. Subhanallah. Maka kalahlah bisikan malaikat, dikuasai dia oleh bisikan-bisikan syaitan. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah perkuat lagi manusia untuk dapat mengalahkan musuh-musuhnya tadi, syahwatnya, kemarahannya, kelalaiannya, syaitan. Allah Subhanahu wa taala berikan lagi kepada manusia, ya, akal yang sehat, agar jangan dia mengikuti hawa nafsunya. Maka akal adalah perangkat yang membantu manusia untuk dapat menjauhi keburukan. Ya, akibat daripada kemaksiatan, akibat daripada dosa-dosa, bila akal cerna baik-baik dia akan tinggalkan. Terkadang orang mampu meninggalkan perzinahan. Kenapa? Tentunya karena akal sehatnya melarang hal demikian. Tahu dia risikonya dunia dan akhirat. Dia tinggalkan pencurian, tak mencuri gara-gara akalnya. Ini akal yang sehat. Ya. Manakala kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fakullama arada an yadhhaba ma'al hawa nadahul aqlu. Manakala orang ini ingin mengikuti panggilan hawa nafsunya, akal sehatnya menyuruhnya. Wal basirah wan nur. Akal sehatnya, kemudian ilmunya, cahaya yang didapatkan daripada pesan wahyu yang dibawa oleh para rasul menyuruhnya. Al-hadar, al-hadar, waspada, waspada. Jangan kau terus ikuti. Fa innal mahalik wal matalib baina yadaik. Waspadalah, di depanmu itu jurang yang menganga. Jurang yang akan membinasakanmu. Wa anta sayyidu al-haramiyah. Ingatlah, engkau itu adalah buruan. Engkau diburu oleh para perampok, diburu oleh para pembegal. Ya, wa qutta'it tariq. Engkau diburu bajing loncat. In sirta khalfa hadzal dalil. Jika kau ikuti rambu ini, rambu-rambu hawa nafsu kau ikuti, syahwat kau ikuti, ya,
Padahal engkau sudah disuruh oleh akal menyuruhmu, jangan kau lakukan, jangan lanjutkan. Di ujungmu itu jurang, kebinasaan. Ya, wahyu pun berkata, jangan kau ikuti, mencelakakanmu. Akalnya menyeru, ya, ilmunya menyeru, cahaya wahyu menyeru agar dia berhenti. Ya. Manakala dia abaikan semua seruan ini, dia terus jalan, mana ujungnya? Masuk jurang. Subhanallah. Jadi rahmat Allah begitu luas. Agar jangan kita masuk jurang-jurang hawa nafsu, syahwat, mengikuti syaitan. Diberikan Allah kita berbagai macam perangkat-perangkat. Ada Quran, wahyu, basirah, sunnah Nabi SAW, akal sehat. Ya. Fahuwa yuti'un nasiha marratan fayabinu lahu rushduhu wa nushuh. Bila dia ikuti rambu-rambu dari wahyu tersebut, akal yang sehat, maka dia akan berjalan dengan benar di atas petunjuk, tak akan jatuh ke dalam jurang. Kalau orang berjalan ada rambu-rambu, ya, dengan rambu-rambu itulah kita dapat menghindari kecelakaan. Ya, tengok jalan-jalan di pegunungan ada rambu-rambu, ada simpang, ada jembatan, ada pendakian, ada penurunan, ada pengkolan, ada jurang, tempat yang rentan longsor, ada rambu-rambu agar orang berhati-hati. Manakala seorang mengabaikan rambu-rambu ini, apa ujungnya? Kecelakaan. Dalam beragama pun demikian, ada rambu-rambu. Ada rambu-rambu wahyu, cahaya dari Allah berupa kitabnya, dijelaskan oleh Rasulnya. Ada juga malaikat yang membisikkan kepada kebaikan. Ada lagi apa tadi? Akal. Manakala segala macam ini diabaikan, maka masuklah manusia ke dalam jurang-jurang kebinasaan. Ya. Wa yamshi khalfa dalilil hawa marratan fayuqtaw alaihi at-tariq. Bila dia mengikuti panduan hawa nafsunya, dia akan terputus jalannya. Ya. Wa yu'khadhu maluh. Akan diambil hartanya. Kenapa? Karena dia tidak waspada. Jadi ingatkan, ini jalan banyak perampok. Di sini jalan banyak bajing loncat, banyak pembegal loh. Ya, jangan jalan sini, resikonya besar. Diabaikan, tetap dia jalan mengikuti hawa nafsunya, syahwatnya, syaitan, iblis. Maka orang yang mengikuti hal ini, siap-siaplah dibegal, tak sampai ke tujuan. Diambil hartanya. Watuslabu thiyabuh, diambil semua perkakas baju-bajunya. Ya, fayaqulu tura min aina ataitu. Kadang-kadang jiwa yang kerdil ini kembali bertanya, kenapa aku bisa seperti ini? Kenapa aku tertangkap oleh pembegal? Mengapa aku terlukai? Mengapa aku diambil hartaku? Min aina ya tura. Ya, wal ajabu annahu ya'lam min aina utiya. Padahal dia tahu kenapa dia bisa celaka. Tahu dia, karena mengabaikan apa? Seruan rambu-rambu berupa petunjuk, wahyu, akal sehat. Wa ya'rifu at-tariqa allati quti'at 'alaihi wa ukhidha fiha. Dia tahu ini jalan-jalan yang berbahaya, risiko. Siap-siaplah dia untuk dibegal, bahkan mungkin dibunuh, bahkan mungkin dimasukkan ke dalam jurang. Wa ya'ba illa sulukaha. Tapi dia tetap nekat mengikuti seruan hawa nafsu tadi, seruan syaitan, syahwat, kelalaian. Lianna dalilaha qad tamakkana minhu wa tahakkama fihi wa qawiya alaihi. Karena begitu kuatnya pengaruh ya hawa nafsunya, syaitannya. Ya. Ini yang menguasainya. Sehingga dia tak mampu untuk mengikuti jalan yang benar. Karena dia sedang mabuk syahwat. Ya, mabuk dengan syaitan, mabuk dengan hawa nafsunya. Lihatlah bagaimana orang jalan mabuk. Banyak kecelakaan di jalan gara-gara apa? Supirnya mengkonsumsi miras, mabuk bawa mobil. Apa jadinya? Masuk jurang. Sesungguhnya yang namanya orang dalam gelimang maksiat dalam mabuk. Mabuknya lain, mabuknya mabuk syahwat. Jangan dikira mabuk hanya mabuk karena mengkonsumsi narkoba.
mabuk mengkonsumsi narkoba, ada masanya dia waras, tapi mabuk syahwat lebih dahsyat daripada itu. Kadang tak hilang selama-lamanya dalam kemabukannya. Ya. Walau adhafahu bil mukhalafati lahu wa zajrihi idza da'ahu wa bi muharabatihi idza arada akhdahu lam yatamakkan minhu. Jika dia menentang di awal kali ada seruan-seruan syaitan, hawa nafsunya ditentangnya, ya pasti dia akan dapat menjauhkan segala macam bisikan-bisikan tersebut. Ya, maka tak akan mungkin dapat dia dikuasai. Walakin huwa makkanahu min nafsihi, tapi dia sendiri yang membuat musuhnya menguasainya. Dia yang salah. Dia pilih jalan tersebut, dia abaikan rambu-rambu daripada Allah Jalla wa Ala. Wa huwa a'tahu yadahu, dia yang menyerahkan kedua tangannya untuk diborgol, diikat oleh musuhnya. Fahuwa bimanzilatir rajuli yada'u yadahu fi yadi aduwihi, bagaikan seorang yang menyerah meletakkan tangannya di hadapan musuhnya. Nah, ikat tanganku saya, ikat tangan saya ini. Fayasiruhu, akhirnya musuhnya memenjarakannya. Tsumma yasumuhu su'al adzab, musuhnya menyiksanya dalam penjara sedahsyat-dahsyatnya siksaan. Fahuwa yastaghitsu fala yughath, sudah masuk penjara dia meronta-ronta minta ditolong, tak ada yang bisa menolong. Fahakadzal abdu, demikianlah hamba. Perumpamaannya yang sedang berjalan menuju kehancurannya karena mengikuti apa tadi? Syahwatnya, kelalaiannya, syaitan, mengikuti an-nafsul ammarah, ujungnya masuk ke dalam neraka iyadzan billah, di penjara dalam neraka Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat sana, di penjara dalam syahwatnya di dunia ini. Fahakadzal abdu yasta'siru lisyaitan wal hawa. Ya. Li nafsihi al-ammara thumma yatlubu al-khalas faya'jizu anhu. Begitulah nasib hamba yang mengikuti syaitan, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti jiwanya yang menyuruh kepada keburukan, kemudian setelah dia terjaring, tertangkap, tertawan, yatlubul khalas, dia mau cari selamat, minta tolong, ya, maka tak ada lagi orang yang telah menolong, yang dapat menolongnya. Faya'jizu anhu. Ya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, falamma an buliyal 'abdu bima buliya bihi, manakala hamba diuji dengan berbagai ujian yang kita sebutkan di atas, u'ina bil asakir wal 'udadil wal husun, Allah bantu manusia agar selamat. Allah siapkan baginya tentara-tentara yang akan membantunya. Al-asakir wal-udad, Allah siapkan baginya senjata-senjata. Wal-husun, Allah siapkan baginya benteng-benteng. Wa qila lahu, Allah akan katakan kepadanya, atau dikatakan kepadanya, qatil aduwaka wajahidu, kau tak usah takut, tantang musuhmu, berjihadlah, hadapi dia. Kau tidak sendirian. Fahadhil junudu khudh minha ma syi'ta, ini tentara-tentara, ambil semaumu, perangi musuhmu. Siapa tadi musuhnya? Syaitan, an-nafsul ammarah bisu, syahwat. Ya. Wa hadhihi al-udadu ilbas minha ma syi'ta, ini pakaian-pakaian perang, pakai. Ini perisai, kau pakai. Ini pedang, ambil. Ini panah, ambil. Wa hadhil husunu tahassan minha bi ayyi hisnin syi'ta. Ini benteng-benteng, kau berlindung padanya. Terserah dari mana kau mau. Yang akan dapat menyelamatkanmu dari musuh-musuhmu. Wa rabit ilal maut, teruslah engkau berjuang sampai mati. Ya. Fal amru qaribun, sesungguhnya kemenangan itu sudah dekat. Wa muddatul marabatati yasiratun jiddan. Waktumu, masamu berjuang itu tak lama, sebentar lagi kau akan menang. Ya. Perumpamaan kita hidup di dunia ini begitu sedikitnya, singkatnya. Kita disuruh bertahan daripada musuh-musuh yang tadi kita sebutkan di atas,
tak panjang masanya. Paling kuat 60 tahun. Paling kuat 70 tahun. Paling kuat 80 tahun. Tak lama masamu berjuang. Jangan sampai engkau, subhanallah, tak sabar dengan masa sedikit ini, akhirnya engkau ditangkap musuhmu. Tetap engkau berjuang, perangi musuh-musuhmu. Ya, karena yang namanya pertempuran tak lama masanya. Sebentar lagi kau akan menang. Ya. Muddatul murabatati yasiratun jiddan. Tak lama masa perjuangan. Sekarang yang udah umurnya 40 tahun. Kalau umurnya 60 tahun, 20 tahun lagi sabar. Yang udah umurnya 50 tahun, berapa tahun lagi? 10 tahun lagi sabar. Yang umurnya ada 60 tahun, udah sebentar lagi selesai, tamat perjuangan, kau masuk ke dalam segala macam bentuk surga Allah, nikmatnya, karunia-Nya. Sabar. Sabar sedikit. Sabar menjaga semua anggota tubuh kita sehat. Sabar mendengarkan wahyu Allah. Sabar mengikuti petunjuk Rasulullah. Perjuangan tak lama. Kata beliau, "Faka'annaka bil malikil a'zami qad arsala ilaika rusulahu." Sungguh perjuanganmu sudah segera akan selesai. Seolah-olah raja yang maha besar ya telah mengirimkan kepadamu utusan-utusannya. Ya. Fanaqaluka ila dari. Sebentar lagi engkau akan disambut utusan raja. Sebentar lagi engkau akan dimasukkan ke dalam istana raja. Wastarahta min hadzal jihad. Sebentar lagi selesai masa jihadmu melawan musuh-musuhmu, sudah aman. Engkau masuk dalam istana. Engkau bukan lagi di jalan. Kau sudah sampai. Ya. Wa furriqa bainaka wa baina aduwik. Seolah-olah telah dekat kepadamu masa dipisahkan antara dirimu dan musuh-musuhmu. Wa utliqta fi daril karamah tataqallabu fiha kaifa syi'ta. Sebentar lagi kau masuk dalam istana. Dalamnya segala macam kenikmatan. Di sana engkau melakukan apa yang kau inginkan sesuka hatimu. Kau merdeka melakukan apapun yang kau inginkan, yang kau cintai. Wasujina aduwuka fi as'abil hubusi wa anta tara. Sebentar lagi kau akan lihat musuh yang mengejarmu akan dipenjara, akan disiksa, dan engkau melihat bagaimana dia disiksa, dihinakan di hadapanmu. Ya. Fasijnul ladzi kana yuridu an yudi'aka fihi qad udkhilahu wa ughliqta alaihi abwabahu. Ya, seolah-olah penjara yang engkau akan dimasukkan oleh musuhmu ke dalam penjara tersebut sekarang telah berubah. Musuhmu dalam penjara tersebut, engkau di luarnya. Wa aisa minal khuruji wal faraji. Musuhmu sudah putus asa, tak mampu keluar lagi dari penjara tersebut. Selamat. Wa anta fi ishtahad nafsuk. Sementara engkau sekarang dalam segala macam gelimang kenikmatan dirimu. Wa qarrat ainak, yang membuat matamu menjadi teduh memandang segala macam kenikmatan. Jazaan ala sabrika fi tilkal muddatil yasirah. Karena kesabaranmu berjuang berperang dalam masa yang begitu ringkas. Subhanallah. Ya. Waluzumuka athaghra lirribat, karena engkau konsekuen menjaga batas-batas wilayah sehingga musuhmu tak mampu masuk ke dalam bentengmu. Wa ma kanat illa sa'atan thumma qadhat wa ka'anna syiddata lam takun. Maka perjuanganmu seolah-olah ya tak pernah sama sekali kau rasakan karena sudah habis, selesai. Seolah-olah tak pernah kau lagi dahulu pernah berjuang menghadapi musuhmu karena sudah engkau dalam gerimang kenikmatan, musuhmu sudah di penjara. Ini bayangan Imam Ibnu Qayyim membayangkan kita hidup bagaikan orang yang sedang berjuang untuk sampai ke tujuan. Pulau impian, bagaikan orang yang berjuang untuk sampai ke kampung halaman. Ya, dalam perjuangan tersebut ada berbagai macam rambu-rambu yang menyesatkannya. Jika diikuti dia akan binasa, tertangkap musuhnya, dan ada petunjuk yang benar, rambu-rambu yang lurus yang akan menyampaikan kepada tujuannya. Sekarang dia tinggal pilih mana. Subhanallah.
Begitulah dalam kehidupan di dunia ini. Sesungguhnya kita dalam perjuangan. Puasa ini perjuangan. Kau tengok banyak orang tak mampu puasa karena lemahnya imannya. Tak puasa dia. Gak sabar. Orang beriman sabar. Ya, bentar lagi berbuka. Kapan? Nanti matahari tenggelam, bentar lagi berbuka. Tak lama. Tiba-tiba terasa udah siang. Tiba-tiba ada sore. Tiba-tiba udah berbuka. Tapi banyak orang tak sabar. Ya, banyak orang tak sabar mengerjakan salat 5 waktu. Tak sabar. Perjuangan sebentar. Banyak tak sabar berbakti kepada orang tua. Padahal perjuangan sebentar. Berapa masa umur orang tua? Tak sampai 1000 tahun. Setahun, 2 tahun lagi bersisa. Tapi tak sabar. Subhanallah. Ya. فإن ضعفت النفس عن ملاحظة قصر الوقت وسرعة انقضائه فليتدبر قول عز وجل. Apabila jiwa ini melemah melihat jalan terlampau panjang, seolah perjuangan begitu panjang, maka banyak-banyaklah yang perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, "Ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar." Dalam surah Al-Ahqaf Allah mengatakan seolah-olah mereka manakala melihat hari yang dijanjikan kepada mereka, maka mereka teringat masa mereka di dunia. Mereka menganggap mereka tidaklah berdiam di muka bumi ini kecuali hanya sa'atan min nahar, satu waktu di siang hari. Umur kita di padang, umur kita di dalam alam mahsyar itu lebih panjang daripada umur kita di dunia. Di dunia paling kuat 100 tahun udah payah orang, 90 udah jarang, 80 pun udah jarang, 70 pun udah jarang. Subhanallah. Sementara dalam alam barzakh berapa tahun kita hidup Allah alam. Lihatlah orang tua kita terdahulu. Ya. Umur mereka mungkin 70 tahun, 80 tahun, tapi sekarang sudah lewat mungkin 200 tahun, 300 tahun mereka dalam alam barzakh. Nanti lebih panjang lagi alam akhirat. Sebentar umur dunia ini, mari kita bersama-sama. Kita sedang berjuang, jangan mau kalah. Jangan ikuti bisikan syaitan, hawa nafsu, al-ammaratu bisu. Kata Allah dalam ayat lainnya, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Manakala mereka melihat hari negeri akhirat, maka mereka teringat di dunia, mereka seolah-olah hanyalah hidup di dunia asyiyatan aw duhaha. Ya, seolah-olah mereka hidup hanya sebagian penggalan daripada waktu sore atau waktu duha, tak lama. Kata Allah lagi, qala kam labithum fil ardi adada sinin. Berapa lama kalian tinggal dahulu di muka bumi? Berapa tahunkah kalian tinggal di bumi? Qalu, mereka menjawab, labithna yauma. Kami tinggal hanya 1 hari. Yauman au ba'dha yaum. Atau mungkin kami tinggal hanya setengah hari. Fas'alil 'adin. Tanyalah kepada malaikat-malaikat yang menghitung. Qala in labithum illa qalila. Maka dikatakan kepada mereka, kalian itu tinggal di bumi hanya sebentar. Ya, law annakum kuntum ta'lamun, sekiranya kalian tahu, sadar, sebentar. Allah. Tak terasa sudah berapa puluh tahun di Batam ini kita. Ada yang 20 tahun, ada 30 tahun. Tak terasa sudah bersebar rubannya. Terasa sudah satu-satu giginya tanggal. Copot sana, copot sini. Subhanallah. Tak terasa sudah berserak anaknya. Tak terasa sudah bercucu. Tak terasa sudah bercicit. Berarti sudah dekat. Berjuangan. Subhanallah. Dulu bawa anak kecil-kecil di Batam. Ya, sekarang sudah ada yang nikah, mungkin sebagian sudah punya anak lagi, mungkin sudah beranak lagi, bercucu dan bercicit. Berarti sudah dekat perjuangan, sabar. Yauma yunfakhu fis-sur. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah pada hari ditiup sangkakala. Wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Pada hari itu kami giring, kami kumpulkan orang-orang yang berbuat dosa
berkelompok-kelompok, yatakhafatuna bainahum. Mereka saling berbisik satu sama lain. Di padang mahsyar mereka berbisik-bisik. In labithum illa ashra. Kayaknya kita hanya tinggal 10 hari di muka bumi itu. Manakala dahulu kita di bumi. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami lebih tahu dengan apa yang mereka katakan. Berselisih orang-orang di padang mahsyar, berapa lamakah mereka tinggal di bumi dibandingkan dengan alam akhirat. Yang paling maksimal mengatakan 10 hari. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami lebih tahu dengan apa yang mereka ucapkan. Idh yaqulu amthaluhum tariqatan in labithum illa yawma. Yang paling ideal jawabannya, yang paling dekat kepada kebenaran jawabannya, yang mengatakan kalian tinggal di dunia hanyalah 1 hari saja. Illa yawma. Dan Nabi SAW pernah berkhutbah di hadapan sahabat-sahabatnya. Manakala matahari telah condong, tenggelam di balik bukit-bukit, gunung-gunung. Ketika mau tenggelam, innahu lam yabqa minad dunya fima madha illa kama baqiya min yaumikum hadha fima madha minhu. Sesungguhnya umur dunia ini sudah tak lama lagi. Umur dunia telah panjang lewat. Umur dunia ini hanyalah bagaikan matahari yang condong ke barat akan segera tenggelam. Itulah umur dunia. Artinya sudah dekat kiamat. Kita hidup di akhir zaman. Ya. Falyata'ammalul 'aqilun nasih li nafsihi hadzal hadits. Hendaklah orang berakal benar-benar memperhatikan hadis Nabi ini. Pembicaraan, perbincangan ini, wal ya'lam ayu syai'in hasala lahu min hadzal waqti alladhi qad baqiya min ad-dunya bi asriha. Hendaklah dipikirkan sisa waktunya di dunia ini apa yang dia lakukan. Liya'lam annahu fi ghururin wa adghathi ahlam. Yakinlah dia telah banyak dalam kesia-siaan, sibuk dalam mimpi-mimpi dunianya. Ya, ngigau, banyak kita bermimpi dunia, ngigau. Subhanallah, seolah-olah kita tak pernah lagi mati-mati, sibuk dengan mengejar dunia, mengumpulkan dunia, mengejar mimpi-mimpinya, padahal sebentar lagi dunia akan meninggalkannya, atau dia meninggalkan dunia. Wa anna qad ba'a sa'adatal abadi wan na'imal muqim bihadhin khasisin la yusawi syai'an. Sungguh dia tahu akhirnya kelak sesungguhnya dia telah menjual sesuatu yang yakni menggantikan sesuatu yang mulia dengan dunia yang penuh dengan kehinaan ini. Ya. Walau talaballahu ta'ala wad darul akhirata la'a'tahu dzalikal hadzu hani'an muwaffaran wa akmala min. Sekiranya dia mampu menuntut Allah negeri akhirat, ya, niscaya dia akan dapat keberuntungan tersebut. Ya. Sekiranya dia nekat benar-benar melakukan apapun berbagai macam cara agar sampai negeri akhirat, ya, membeli akhirat yang mahal, mengorbankan dunia yang hina, dia akan dapat. Sebagian asar mengatakan, Ibnu Adama, wahai anak manusia, bi'id dunya bil akhirah. Ya, kau jual duniamu untuk akhirat. Ini yang paling payah bagi kita. Menjual dunia untuk membeli akhirat berat. Yang ada akhirat kita jual untuk dunia yang hina. Jujurlah, lebih banyak kok berinfak atau tak berinfak? Jujur. Jawab. Uang kita lebih banyak untuk infak atau untuk dunia kita? Jawablah. Jawab dulu. Dunia kita. Subhanallah. Infak itu berapa yang kita berikan? Sisa-sisa. Kalau ada receh-receh. Subhanallah. Saya banyak berjalan. Mal-mal, hotel-hotel bintang 5. Subhanallah. Tapi mana kalau mau sholat? Nyari tempat sholat di sudut-sudut. Kecil-kecil ruangannya. Kadang tak ada AC, hotel mewah, karpet tebal, tapi tiba di ruang salat, karpetnya sudah busuk, sejadahnya sudah bau, sempit, sisa daripada ruangan tak terpakai, kadang-kadang di lantai bawah basement, subhanallah, di atasnya ada berbagai macam paralon-paralon, mungkin itu paralon untuk air tinja, mungkin, subhanallah. Begitulah kira-kira akhirat di mata manusia itu. Sisa.
Seolah-olah kita hidup untuk dunia. Jujur sajalah, 24 jam Allah berikan. Berapa untuk ibadah menyembah Allah Subhanahu wa taala? Berapa presentasi untuk dunia kita? Dari pagi terbuka matahari jam 7 orang bekejar. Ya, penuh jalan-jalan ini semua pencari dunia. Subhanallah. Jam 5 pun demikian, sebegitulah manusia. 8 jam minimal ya untuk dunianya. Kadang-kadang ambil lagi overtime, tambah lagi berapa jam lagi? 8 jam lagi. Rekening sudah banyak uang. Ini uang segera akan menjadi milik pewarismu, bukan milikmu. Yang bisa kau nikmati sekedar saja. Pakaian yang bisa kau pakai, makan yang bisa kau nikmati. Subhanallah. Pakaian menjadi usang, makanan pun habis menjadi kotoran. Itulah duniamu. Ya. Subhanallah. Jadi kata Nabi, bi'id dunya bil akhirah. Kau jual duniamu ini untuk membeli akhirat, jangan dibalik. Subhanallah. Ya. Tarbahuhuma jami'an. Niscaya kau akan mendapatkan keberuntungan di dua tempat ini. Kau jual duniamu untuk akhirat, kau akan beruntung dunia akhirat. Subhanallah. Kalau andai kata kita kejar akhirat, kita jual dunia kita untuk meraih akhirat, dunia pun Allah akan berikan, tak disia-siakan. Orang yang menanam padi, dia akan tumbuh-tumbuh rumput sekeliling padi, tapi orang nanam rumput, mungkinkah tumbuh padi? Tak mungkin tumbuh padi. Ya. Wala tabi'il akhirata bid dunya. Jangan kau balik, jangan kau abaikan akhiratmu, kau jual akhiratmu untuk dunia. Takhsar huma jami'a. Engkau akan merugi dalam dua alam. Manakala kau jual akhiratmu untuk duniamu, engkau akan rugi dunia dan akan rugi akhirat. Subhanallah. Ikhwati fillah, dunia ini bukanlah tempat kenikmatan, kebahagiaan. Saya banyak lihat orang-orang kaya luar biasa, tapi stresnya pun luar biasa. Masuk ke rumahnya, kiri mobil-mobil mewah, belakang mobil mewah, rumah istana, tapi keluhannya panjang sepanjang-panjangnya. Subhanallah. Keluhan dunianya panjang, mengeluh, subhanallah. Ya. Diuji Allah dengan sedikit ujian, keluhan lebih panjang daripada kenikmatan yang begitu banyak dia rasakan. Itulah manusia. Ya, demikianlah kajian kita. Semoga bermanfaat. Ingat, perjuangan kita tak panjang lagi. Bentar lagi sampai ke istana. Jangan sampai kita tak sabar dalam menghadapi perjuangan yang sudah pendek. Ya, masanya akan segera berakhir. Ya, istana telah dibukakan. Raja telah menyiapkan untukmu berbagai macam apa yang kau inginkan. Maka bersabarlah sampai mencapai istana tersebut. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.